Bersyukur. Di depan sebuah meja makan, seorang anak berusia 5 tahun duduk dengan wajah cemberut. Dia tidak mau makan menyantap sajian yang terhidang di depannya. "Mama, aku tak suka makanan ini," ujarnya. Sang ibu yang merasa sudah susah payah menyajikan makanan tersebut tentu merasa kesal. "Syukuri apa yang ada, masih banyak anak yang kurang beruntung di luar sana." Si anak pun berkata dengan ketus, "Mama bilangnya bersyukur terus, bosan." Di tempat lain di suatu pagi, seorang ayah baru saja menerima majalah langganannya. Begitu melihat sampul majalah yang memasang foto orang yang tidak memiliki kaki dan tangan, anak lelakinya berkata, "Ayah pasti bilang aku harus bersyukur." Banyak yang mungkin mengalami peristiwa seperti dua kisah nyata di atas. Si anak merasa tidak nyaman ketika orang tuanya meminta untuk bersyukur. Peristiwa seperti ini sesungguhnya menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara orang tua dan anaknya saat terjadi komunikasi di antara keduanya. Ketika mengatakan syukur, orang tua kerap menganggap anaknya, bahkan yang masih sekolah di taman kanak-kanak pun sudah paham dengan konsep syukur. Dengan demikian, kata tersebut sering terungkap dari mulut orang tua agar anaknya mau menerima keadaan yang justru mungkin tak diinginkan anaknya. Tentu saja pesan tersebut menjadi tidak sampai. Anak yang belum paham arti syukur menganggapnya sebagai pemaksaan. Banyak orang tua yang ingin anaknya menjadi orang yang pandai bersyukur, namun tidak memikirkan bagaimana caranya. Orang tua seharusnya memberikan banyak pengalaman yang membuat anak secara spontan memiliki rasa syukur. Jika ibu menginginkan anaknya senantiasa mensyukuri makanan yang terhidang di meja makan, tidak membuang nasi atau menghabiskan makanannya, ibu bisa membawa dan melibatkan anak pada proses pembuatan makanan. Ibu bisa mengajak anak mencuci beras, menanak nasi, dan memahami berapa lama nasi dimasak. Ibu pun sebaiknya mengajak anak berbelanja di pasar, membeli beras berapa kilo, dan membawanya menuju rumah. Tak hanya itu pun, ibu pun pada saat menempuh perjalanan keluar kota bisa menjelaskan bahwa sebelum ada pasar, sebagian besar beras diangkut dari desa yang jauh. Jika ada saudara atau nenek yang tinggal di desa yang ada sawahnya, anak bisa mempelajari tahapan menanam padi dan berapa lama padi dapat dipanen. Jika anak memahami betapa panjang proses nasi hingga terhidang di atas meja, ia tentu tidak akan menyia-nyiakan sepiring nasi yang ada di hadapannya. Hal tersebut oleh para ahli dinamakan hidden movement atau gerakan proses yang tidak terlihat. Jika anak memahami hidden movement, ia akan menjadi anak yang pandai bersyukur karena dia paham proses panjang di balik kehadiran suatu benda. Pikiran anak tentu sangat berbeda dengan orang tua karena pengalaman yang dialaminya juga berbeda. Untuk menanamkan sebuah sikap positif, misalnya tadi syukur, tak cukup hanya dengan nasihat, namun perlu pengalaman langsung. Jadi syukur kita dalam bentuk ucapan tidak akan dipahami oleh anak jika anak tidak memahami, tidak memiliki pengalaman terkait rasa syukur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.